Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906. Pada pertemuan yang berbahagia ini, kita akan mendiskusikan cara menghitung pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Kita mulai dengan melihat SPT tahunan PPh orang pribadi dan menjawab pertanyaan bagian B, angka 1 huruf B ayat 4, yang pertanyaannya adalah apakah Anda menyelenggarakan pembukuan? Kemudian kita jawab ya, baru sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan. Sektor usaha yang dipilih terdiri dari 3 jenis sektor usaha: dagang, jasa, dan industri. Kita jelaskan SPT induk bagian B dimaksud. SPT induk bagian B, angka 1 huruf B, ayat 4, Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan. Bagian ini digunakan untuk memilih jenis pembukuan wajib pajak dan menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan stelsel accrual atau pembukuan stelsel kas. Dalam hal wajib pajak memiliki beberapa aktivitas atau kegiatan ekonomi yang berbeda. Wajib pajak menentukan satu jenis sektor usaha dengan struktur pembukuan yang lebih lengkap. Contoh, di sini ada kolom deskripsi jenis usaha, dan ini pilihan jenis usaha yang akan dipilih. Perdagangan besar pakaian jadi, maka kita memilih jenis usaha dagang. Jasa persewaan kendaraan, pilihan jenis usaha adalah jasa. Industri makanan ternak, pilihan jenis usaha adalah industri. Perdagangan mobil bekas dan jasa reparasi mobil, pilihan jenis usaha adalah dagang. Industri makanan ringan dan jasa konsultan pemasaran, pilihan jenis usaha adalah industri. Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang pada kotak dagang. Kemudian wajib pajak mengisi lampiran 3A1, rekonsiliasi laporan keuangan dagang. Kemudian lihat petunjuk pengisiannya. Jasa, kemudian wajib pajak mengisi lampiran 3A2, rekonsiliasi laporan keuangan bidang jasa. Kemudian lihat petunjuk pengisian lampirannya. Industri, kemudian wajib pajak mengisi lampiran 3A3, rekonsiliasi laporan keuangan industri. Lihat pengisian lampirannya. Lampiran 3A1, 3A2, 3A3, rekonsiliasi laporan keuangan umum. Lampiran ini diisi dan dilampirkan jika wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan memilih sektor usaha dagang, jasa, atau industri pada pertanyaan di induk bagian B, ikhtisar penghasilan neto, angka 1 huruf B, angka 4. Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan wajib pajak dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang terdiri dari A. Laporan laba rugi termasuk penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. 2. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 3. Penyesuaian fiskal positif.
atas penghasilan dan biaya komersial. 4. Penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial. Kelima, penghasilan neto fiskal. Dan B, laporan posisi keuangan atau yang disebut juga dengan neraca. Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan wajib pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya pembukuan stelsel kas untuk tujuan perpajakan atau pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas. Wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan wajib mengisi salah satu formulir terlampir rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan jenis sektor usaha yang dipilih sebagai berikut. Seperti sudah disebutkan ya. Lampiran 3A1, rekonsiliasi laporan keuangan usaha dagang apabila wajib pajak melaporkan penghasilan dari sektor usaha dagang. Lampiran 3A2, rekonsiliasi laporan keuangan jasa apabila wajib pajak melaporkan penghasilan dari sektor usaha jasa. Dan 3. Lampiran 3A3, rekonsiliasi laporan keuangan usaha industri apabila wajib pajak melaporkan penghasilan dari sektor usaha industri. Lampiran ini digunakan wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh wajib pajak sendiri, istri, dan anak atau anak angkat yang belum dewasa, kecuali yang diterima atau diperoleh istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh istri dengan status hidup berpisah, pisah harta, atau memilih tersendiri dilaporkan secara terpisah dalam SPD tahunan istri sebagai wajib pajak orang pribadi tersendiri. Jumlah angka pada akun laba rugi sebelum pajak pada kolom 10 lampiran yang kita sebutkan, nilai fiskal dipindahkan ke induk bagian B angka 1 huruf B angka 5 penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Dan ini ya contoh besaran laba rugi sebelum pajak dari lampiran untuk mengisi penghasilan berdasarkan pembukuan kan bermuara di laba rugi sebelum pajak dipindahkan ke ini SPD induk bagian B angka 1 huruf B angka 5 ini ya dipindahkan ke sini angkanya ya. Dan ini adalah contoh laporan laba rugi untuk usaha perdagangan. Di sini ada akun-akun ya pendapatan, akun beban usaha, pendapatan dikurangi beban usaha menghasilkan laba rugi sebelum pajak. Nanti ini dipindahkan ke kolom SPT induk yang melaporkan seluruh jenis penghasilan. Sedangkan contoh daripada
Laporan posisi keuangan atau neraca adalah sebagai berikut. Ada seperti biasa ya, ada aktif lancar dengan rinciannya. Kemudian ada aset tidak lancar dengan rinciannya. Kemudian sebelah kanan, liabilitas atau kewajiban berupa kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ada ekuitas. Ya, ini contoh daripada neraca. Terima kasih atas perhatiannya.